Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadratul kiram, para alim, para ulama yang saya hormati, rekan-rekan majelis semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketuk hatinya sehingga kita berkenan atau dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad SAW, walaupun kecil nggak apa-apa, yang penting niate. Barang kecil bisa jadi gede. Apa bu? Langsung paham. Langsung paham. Sing gendut ya langsung paham. Barang cilik bisa jadi gede. Gedang kuwi. Nduk goreng, nduk gede. Hari barang makanan langsung paham. Balon Paham. Barang cilik bisa jadi gede kuwi akeh penjelasane. Niate benar-benar tulus, apa yang kita punya tapi diniati lillahi ta'ala, insyaallah pahalanya gede. Tapi nyumbangnya gede puluhan juta, niatnya cuman pamer, barang gede bisa jadi cilik karena wis metu apa nih? pamer Karena metu riyae. No. Barang wis metu riyae, angus. Tapi kuwi luwih apik ketimbang ora nyumbang, ketimbang ora sedekah. Tapi iku masih luwih apik gelem teko ning pengajian. Di dalam suatu kitab, iki diceritani wong teko datang ke suatu majelis, itu hanya untuk mencari temannya, bukan niat ngaji. Niat hanya untuk mencari temannya. Oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya dihapuskan. Padahal niatnya tidak ngaji, cuma mencari temannya pas ngaji. Iku enake Islam ya. Islam kuwi miskin ya barokah, ya sugih ya barokah. Tinggal ilmuni. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, yang telah mentarbiyah umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu zaman yang kita alami sekarang, udah zaman enak. Jadi aja Rasulullah baik. Zaman enak iki, walaupun orang ada duit orang apa, ya semestinya semangat. Salah kan coret. Pokoknya kumpul-kumpul ngopi mangan. Ini zaman enak. Dan sampean bayangkan ya, kita bayangkan kembali ke Laptop. berapa ratus tahun, ya, zaman Rasulullah SAW. Dibayangna ora bisa. Tuh, itu isinya tiap hari apa? Cuman berperang dan berperang. Kita tinggal makan-makan, ini pahalanya besar. Tapi zaman Rasulullah untuk mendapatkan pahala jadi direwangi perang. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita pada malam hari ini bisa mengikuti seperti kebiasaannya orang-orang Maulud Nabi Muhammad SAW. Apa tuh Maulud? Maulud itu artinya itu lahir. Jadi kita memperingati hari lahirnya
Rasulullah SAW. Kenapa harus diperingati? Ya, sebenarnya ini perkara mubah. Ya, kita memperingati boleh, tidak memperingati juga boleh. Tapi insya Allah kalau kita memperingati termasuk amal yang baik. Siapa yang tidak kenal Rasulullah SAW? Nabi yang paling sempurna membawa umatnya, paling sempurna, paling sempurna. Ya. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dari seorang ayah yang bernama siapa? Kenal nggak? Kenal nggak? Enggak kenal, ya Allah ya. Nabi Muhammad itu nabi yang kita cintai ya. Kita seneng cewek baik, bapaknya kenal, ibunya kenal, bahkan kucingnya rani ya kenal. Nah, ini nabi ini dewe, bapaknya orang kenal. Makanya saya terangkan ceritanya ya. Ayahnya Nabi Muhammad SAW utawa bapaknya juarane Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa? Abdul Muthalib itu kakek Nabi Muhammad yang di situ pada waktu zaman itu menjadi tokoh atau orang yang sangat penting pada masa itu, pemimpin para suku terbesar. Yang kedua, ibunya yang bernama Siti Aminah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW ya di dalam kandungan masih berumur 2 bulan, ini ditinggal seorang ayahnya yang bernama Abdullah, ditinggal dunia. Ya. Di situ apa? Nah, ini akan menjadi suatu syarat atau ciri-ciri yang entar menjadi nabi. Kenapa? Setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu pasti lahir dalam keadaan yatim. Ya. Makanya pada waktu umur 9 tahun, ya Nabi Muhammad SAW dibawa pamannya Abu Thalib, ya, dibawa ke Syam. Di situ bertemu dengan pendeta Tahiro. Ya. Jadi saat ditanya, ini anaknya siapa? Ini anak kamu tak? Ya, ini anak saya. Langsung tahu pendetanya bahwa kamu bohong. Karena apa? Di situ sudah terdapat tanda-tanda bahwa dia akan menjadi nabi, dan nabi itu pasti lahir dalam keadaan yatim. Jadi ini dapat ya benar. Setelah itu Abu Thalib mengakui bahwa itu keponakannya. Sudah, jangan dibawa untuk berdagang lagi, pulang lagi. Dan setiap perjalanannya Nabi Muhammad SAW itu selalu dinaungin yang namanya mendung dan tidak kepanasan. Setelah lahir, ya Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Ini banyak banget peristiwanya. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ya. Tahun gajah. Kalau tahun Masehinya 571. Wakil ana 70, ana sing ngomong 70, ana sing ngomong 71. Tanggal berapa? 21 April. Itu tahun Masehi. Tahun Masehi itu tahun apa sih? Tahun Masehi itu tahun yang dipakai pada orang-orang Persia sebelum Islam masuk. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW lahir, ya ini di dalam pangkuannya ibunya ini cuman selama 3 bulan. Habis itu sudah menjadi adat kebiasaan orang kota Mekah bahwa anaknya kalau baru lahir dia akan disusui oleh orang Badui. Orang Badui itu sapa? Orang Badui itu ialah orang desa, orang kampung di kota Mekah, orang pinggiran. Nah, kenapa harus diasuh oleh orang-orang seperti itu? Karena perkampungan pada zaman itu, ya, pada zaman itu kalau orang kota kan biasa kan ya, bahasanya itu sudah campuran. Ya. Kalau contohnya di sini saja, ya. Kalau di Jakarta udah gue lo. Ya.
Kalau di kampung ada nggak kue-kue lo? Nggak ada. Ya itu seperti itulah Nabi Muhammad SAW dididik, nah, dibawa oleh namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu ibu susuannya, ibu susuannya. Kalau sudah menjadi ibu susuannya, ini dengan orang atau anaknya Halimatus Sa'diyah, kandungnya, ini sudah tidak boleh menikah. Makanya hati-hati. Orang biasanya kalau mengadopsi anak, ini dilihat dulu. Lihat dulu bahwa waktu kecil diadopsi, ya kan? Diadopsi, setelah itu disusui. Nah, ini kalau sudah disusui, nah ini akan menjadi saudaranya anak kandungnya tuh, anak kandungnya yang menyusui. Dan ini walaupun orang lain ini sudah tidak boleh menikah. Terus selanjutnya setelah diasuh oleh namanya Halimatus Sa'diyah, ya, ini selama 4 tahun, ya, terus dikembalikan lagi ke ibundanya. Setelah ibundanya di situ selama 1 tahun, pada suatu ketika dia diajak untuk untuk berziarah ke bapaknya Abdullah. Setelah itu dari makam bapaknya Abdullah nyampe pulangnya di desa Abwa, ibunya meninggal. Itu perjalanan Rasulullah SAW. Ya. Qala Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW dari kecilnya sudah banyak musibah yang dilalui, dari mulai bapaknya meninggal, setelah ibunya meninggal, habis itu diasuh selama 3 tahun oleh kakeknya. Terus pelajaran apa yang kita petik? Kenapa kita harus mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya. Maulid Nabi Muhammad SAW itu untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nah, kita harus cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus tahu Rasulullah itu siapa. Nah, terutama ajarannya. Ajaran Rasulullah SAW yang pertama diajarkan pada waktu dia diangkat menjadi nabi, ya, di kota Mekah ialah 1, memperbaiki akhlak, ya. 2, ya, memperbaiki tauhid. Tauhid. Kenapa harus diperbaiki? Karena pada waktu itu kaum kafir, kaum Quraisy, ya. Jadi Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu sudah menjadi sesuatu yang sangat besar. Pengaruhnya kaum kafir sangat besar. Sehingga Sehingga kaum kafir pada waktu itu membangun berhala, kalau tidak di sampingnya Ka'bah ini kurang. Jadi para orang-orang kafir itu membangun Ka'bah, membangun namanya patung atau berhala itu juga di sampingnya Ka'bah. Jadi sampai sekarang namanya Ka'bah itu menjadi kiblatnya orang Islam. Makanya dari itu kita harus mengenal ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Yang terpenting ialah marilah kita meningkatkan ibadah kita. Yang nomor 1 ialah tentang masalah sholat. Ini satu hal. Karena apa? Sholat itu sangat penting bagi umat Islam. Nah, apakah kalau tidak sholat terus bukan Islam? Tetap Islam. Patokannya Islam apa? Patokannya Islam itu ialah selama hatinya masih berikrar,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu termasuk orang Islam. Entah itu sholat, entah itu tidak sholat, ya, entah itu preman, entah itu biasanya minum-minum, tapi selama hatinya masih ada berikrar, ya, itu berarti dia masih Islam. Nah, itu termasuk alirannya ahli sunnah wal jamaah. Makanya aliran ahli sunnah wal jamaah itu bisa merangkul siapapun, orang judi, orang mabuk, lonte, itu bisa dirangkul semuanya. Ya, tapi sekarang sudah banyak gerakan atau aliran yang di situ orang biasanya ziarah ke mana? Ke makam, diomongin kafir. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya aliran seperti ini. Karena apa? Orang baca sholawat kafir. Padahal orang membaca berjanji kafir. Padahal di sini ialah berjanji itu ialah kisah. Cuman orang-orang tersebut tidak tahu artinya, ya, tidak tahu artinya bahwa berjanji itu menerangkan tentang kisah. Nah, mesti berarti orang bercerita saja. Orang cerita Nabi itu dari kecil sampai gini-gini, nasabnya dari ini. Masa di situ dibilangin kafir? Kalau orang kafir berarti sudah tidak boleh sholat. Hati-hati. Makanya kita bersyukur kita mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa saya menekankan kepada rekan-rekan tentang masalah sholat? Sholat itu ialah satu-satunya perintah, ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui wahyu, tidak melalui malaikat Jibril. Itu sholat. Nah, dan pentingnya sholat di situ ada namanya sujud. Siapapun di situ, ya, orang entah presiden, entah TNI, entah apa jabatannya apapun, ya, itu kalau sudah sholat pasti menundukkan kepalanya. Karena ini apa filosofinya? Bahwa kita itu termasuk orang yang lemah dan kita itu cuman hamba. Ya, dari itu, ya, sholat sebisanya, sholat itu sebisanya, ya, nggak harus lengkap, harus ini, pokoknya sebisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah. Karena apa? Bacaan di dalam sholat yang wajib itu cuma satu, cuma dua. Apa? Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan yang kedua tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Cuman itu aja. Nah, terus yang lainnya apa? Yang lainnya itu sunnah. Dan kalau nggak bisa semuanya ya sudah Allah aja. Yang penting hari ke harinya itu mau belajar. Ya ini karena apa? Sholat itu nggak bisa ditoleransi. Ya. Puasa bisa ditoleransi. Kalau dia sudah sakit, ya, parah tidak kuat, boleh nggak puasa, tapi nyaur. Ya. Ibu hamil dan menyusui, ya, ini boleh tidak puasa, tapi apa? Bayar fidyah. Orang tua renta sudah tidak kuat puasa, apa? Diganti dengan fidyah. Tapi kalau namanya sholat tidak bisa diganti. Mau dia sakit, ya, nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan miring, ya, tidak bisa miring dengan isyarat. Isyaratnya apa? Dengan kedipan mata. Kalau sudah tidak bisa dengan kedipan mata berarti disolatkan. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib namanya sholat perang itu ada. Sholat di dalam perang ada. Saking pentingnya sholat. Ya, gimana? Ya sholat ada yang jaga. Di situ juga diterangkan kalau pas sholat juga bawa pedang. Kalau zaman Rasulullah SAW sholat bawa pedang. Ya, kalau ada musuh tebas terus lanjutin sholat lagi. Saking pentingnya sholat nggak bisa ditinggalkan. Tuh. Makanya dari itu, ya,
Ini sangat penting bagi kita. Ya itu aja kan ya. Yang penting sholatnya bolong ya sudah ditambah lagi. Ya enggak apa-apa sholat sehari 2 kali ya enggak apa-apa. Yang penting mau sholat. Tuh. Yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu cuma hamba ya. Kita itu enggak ada apa-apanya. Kita itu enggak ada apa-apanya ya. Karena apa? Di dunia ini kalau menurut ulama di dunia ini mati, kalau mati akan menjadi hidup. Ya, karena apa? Saya yakin kalian semuanya kalau sudah mati pasti pintar semuanya. Gak ada yang goblok pasti. Dan itu nyata. Katanya, kalau dulu waktu ngaji, katanya kalau setelah mati itu didatengin mungkar dan nangkir. Kita percaya enggak? Percaya, tapi keyakinan kita masih kurang. Ya. Tapi kalau sudah mati, jadi percaya kan? Ya. Bahwa semuanya itu ada. Dan itu, makanya dari itu, ya, kita pahami. Ya gara-gara ada badan ini, ya banyak kita jadi makan, tidur, bekerja. Ya. Kalau nggak ada badan ini kita tenang loh. Makan enggak? Enggak. Iya, gara-gara ada ini. Jadi makanya kata ulama ya, kalau namanya hidup di dunia itu mati. Tapi kalau mati itu sejatinya hidup. Nah, terus apa yang kita cari? Apakah kita harus tidak bekerja? Tidak, kita juga harus bekerja. Harus bekerja, cari uang yang banyak ya. Tapi harus juga dibarengin dengan ilmu. Karena apa? Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka akan tidak barokah. Makanya saya juga berpikir ya, betapa takutnya seumpama ya Allah kalau saya sekarang nggak kaya ya, saya nggak kaya, uang aja juga nggak punya ya. Nah, ini berpikiran, apakah saya dikasih uang yang banyak sampai ratusan juta saya kuat? Apakah akan menjadi sombong? Belum tentu ya. Ya, makanya dari itu sangat menakutkan ya. Karena apa? Sesuatu hal apapun di situ akan menjadi pertanggungjawaban di sana. Ya, makanya semuanya diilmoni. Ya. Kita pas-pasan juga diilmoni, kita syukur saja. Ya. Kita syukur karena apa? Masih bisa makan, masih bisa bernapas. Ini suatu hal yang sangat kenikmatan yang paling besar itu ialah kita masih hidup. Karena apa? Kita masih hidup itu masih bisa melihat dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Orang yang mati pada waktu zaman Nabi Adam sampai sekarang yang apabila disuruh milih cuma satu apa? Pengen hidup kembali. Makanya Imam Syafi'i pada waktu dianya kebingungan ya, dalam hatinya berontak ya, dia langsung perginya setiap hatinya tidak tenang perginya kemana? Ke kuburan ya. Terus memandangin apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan itu cuma satu ya. Orang yang mati ini hanya ingin hidup. Jadi saya bersyukur banget bahwa saya masih hidup. Nah, terus kehidupan ini akan dibawa kemana? Ya, ini terserah kalian. Ya, mau dibawa ke bagus atau dibawa ke jelek, bebas. Kali milih. Pokok dibawa dibawa ke nggak bagus. Sebenarnya ya perkara enak, santai, ya kan? Nggak kerja, tiduran, santai. Tapi di situ imbasnya antar tidak enak. Nah, kalau pengen menuju kebenaran ya, ini ingat satu, ibadahnya dibenerin. Tapi jangan takut, biasanya kalau orang sudah ibadahnya benar, ini cobaan akan semakin besar. Gimana sih? Saya sholat sudah ini, tapi cobaan malah semakin gede. Ya goblok teman ya. Kita sholat itu bukan untuk itu. Kita sholat itu bukan untuk mencari kenikmatan. Kita sholat itu intinya ialah bahwa kita hamba dan Allah itu
Tuhan, itu saja. Ya. Kalau kalian mengharapkan keenakan di dalam ibadah atau di dalam sholat, salah besar. Ya. Makanya jangan sampai kita sholat terus apa? Menerima pengennya, wah aku sudah sholat tuh pengennya semuanya lancar pengennya. Ya, saya sholat pengen rezekinya besar, pengen suki, mobilnya akeh. Itu salah. Berarti kalian menuntut Allah. Masa Allah dituntut? Nah, makanya ini hati kita dibelajarin ilmunya memang seperti itu. Ya, makanya saya jarang sholat duha. Ya untuk syarat, ya kadang seminggu sepisan. Ya. Karena apa? Kadang sholat duha itu identik dengan kekayaan. Pengennya rezeki lah, sholat lah pengennya gula rezeki berarti gula rezeki itu ya menggawe kerja. Nah, sholat itu untuk membuktikan satu saja, membuktikan bahwa kita itu hamba dan Allah itu Tuhan. Ya kan? Iya, tuh. Makanya mulai sekarang hati kita ditata. Ya, ini memang ya agak ini ya sebenarnya ya, tapi memang sangat perlu ya. Karena ini suatu ilmu untuk belajar keikhlasan kita. Jangan sampai kita rajin ibadah, cobaan datangnya bertubi-tubi terus sholat ngapain ini, Quran ngapain ini, tambah cobaan tambah gede. Pasaran maning. Terus lah orang sholat maning, ya benar orang sholat ya duitnya akeh. Tapi hati-hati, itu suatu cobaan juga. Kaya juga cobaan, miskin juga cobaan. Ya, miskin juga barokah, kaya juga barokah. Tergantung kita mengilmuinya gimana. Makanya saya sering katakan, kayak Uwais Al-Qarni aja punya baju dua aja tidak mau. Ya. Pengennya miskin, ya. Baju dua aja nggak mau, bajunya cuma satu. Karena apa? Kalau punya baju dua, yang satu dipakai, yang satu nggak dipakai. Ini berbahaya karena ini akan ditanggungjawabkan di akhirat. Wani beli kaya Uwais Al-Qarni, tapi doanya loh terijabai. Ya, doanya terijabai. Ya, karena apa? Pada suatu saat, ya, ini meminta hujan. Ya kata Rasulullah SAW, ya, tuh meminta hujan, tapi para sahabatnya berutuh kok sudah berdoain ini kok nggak hujan-hujan. Ya, makanya Rasulullah SAW berkata, udah datangin aja yang namanya Uwais Al-Qarni yang biasanya di pasar. Benar, Sayyidina Umar datang. Terus cuman apa doanya? Ya Allah, hujan ini kamu turunkan juga nggak ngefek sama apa namanya, sama panjenengan. Ya. Masa cuman hujan enteng aja nggak kamu kasih? Kamu ngasih hujan ini nggak ada efeknya, ya keagungan kamu juga nggak berkurang. Masa cuma ngasih hujan aja nggak mau, langsung turun hujan. Nggak doa, nggak tahlilan, nggak apa, cuman gitu doang. Ya menggerutu ke Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dikasih hujan. Padahal orang miskin. Nah, kalau pengen orang kaya kita mencontoh siapa? Mencontoh Abu Bakar Siddiq, mencontoh ya Umar bin Khattab, terutama mencontoh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ialah saudagar yang kaya sepertiga kota Mekah, ya kekayaan kota Mekah itu miliknya Khadijah. Tapi pada waktu meninggal sama sekali tidak membawa harta. Semua hartanya ditasarufkan untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan perkembangan Islam. Tuh, kita tinggal nyontoh aja, jadi semuanya itu enak. Nah, kalau di ilmoni ya, Islam itu enak, niat baik satu kali, ya niat baik saja, niat aja, udah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dicatat oleh malaikat. Kalau melakukan niat baik tersebut dapat 10. Ya. Tapi kalau kejelekan, gue pengilah ya tuku lonte, sore-sore niat malam minggu udah duitnya akeh terus bayaran, sengayu lah. Nah,
Ternyata apa? Ini malaikat belum mencatat. Ya. Belum mencatat sama sekali. Lah, andai kan ternyata malamnya sudah ngopi sama temennya terus ketiduran, berarti dia tidak dosa walaupun sudah niat. Itu enaknya Islam itu. Jadi kalau kebaikan niat satu aja sudah dihitung satu. Kalau melakukan niat baik tersebut dihitung 10. Tapi kalau niat jelek ini tidak dihitung. Tapi kalau melakukan hitungannya berapa? Kalau benar-benar ternyata benar-benar pesan loan desisi ya. Cuman disanting dotong ya apa-apain ya. Itu hitungannya piro? Hitungannya cuma 1. Nek ganjaran yang lakuin hitungannya 10, nek perkara jelek hitungannya cuma 1. Kurangin nabi wong Islam ya. Membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah diikrarkan di dalam hati, nyampe akhir hayatnya, nyampe nafas terakhir, saya jamin masuk surga. Yes. Saya jamin. Kalau itu masih diikrarkan di hati ya. Entah itu sholat, entah itu mau apa namanya minum-minum mau, tapi karena masih di hatinya masih ada apa namanya syahadat ya, bersaksi bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, saya jamin masuk surga. Itu enaknya orang Islam. Loh kok enak Pak enak. Tetapi ya aja diisi, orang lakuin apa-apa ibadah ya orang, gue ya digodok diisi, digodok, dipanggang, yang ngerasa sithik-sithik lah gini neraka kok. Ya. Ini neraka ngerasa sithik-sithik, tapi insya Allah ya yang penting awak dhewe berusaha semaksimal mungkin sekuat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Karena waktu sudah malam sebenarnya masih banyak ya. Lanjutkan Pak. Lanjut jangan, nggak boleh. Hari ini sudah di kepalanya sudah ada daging entoknya. Ya kan? Ya sih lanjut iki ngomong lanjut siji ya lanjut kabeh. Nah, iya, pemane sing masak. Waduh, sing masak makan durung. Ya Allah ya Rabbi, ya hari wong amanah ya aja amanah temen-temen to. Ngicip-ngicip ya ora apa-apa. Wong masak iki sing esuk masak musuh ora mangan. Ya mangan paling ya bubut apa beli apa ya. Kuat. Faedah iki asin to beli. Ya, dah ya. Tadi semoga bermanfaat ya. Kita terusnya ntar kita ada ngaji ya insya Allah saya carikan ngaji ya, yang bermanfaat yang pas untuk kita ngaji ini apa ya. Dari awal dari yang termasuk tolabul ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala termasuk yang dimuliakan dan semoga malam hari ini ya saya mengucapkan terima kasih sama rekan-rekan semuanya yang membantu dalam segi apapun dari mulai pagi sudah ya, godok iki ya ngilang ulu sembelih masak apa saya mengucapkan terima kasih ya semoga itu akan menjadi amal panjenengan ya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang bisa membalas cuma Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin